Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku jadi ingat dulu waktu masih di Indonesia gitu, waktu masih pemula. Jadi ingat, jadi apa sih gitu untuk pemula gitu? Apa aja yang harus dipelajari ketika kita pengen belajar bahasa Jepang? Kita tuh mulai dari mana gitu kan? Kita bingung kan sebagai pemula. Aku jadi ingat dulu gitu kan. Sekarang aku mau share sedikit untuk teman-teman semua yang pengen belajar bahasa Jepang secara otodidak gitu. Mulai dari mana dulu sih gitu kan belajar sendiri dulu, mulai dari mana gitu kan. Oke, langsung aja aku mau sedikit share ya untuk kalian gitu. Yang pertama, eh, bagi pemula-pemula gitu kan, pengen belajar bahasa Jepang, mulai dari mana? Yang pertama itu kalian harus hafalin kosakatanya dulu. Kotoba kosakata bahasa Jepang itu kalian harus hafalin, itu harus hafalin. Pertama itu. Kedua, setelah menghafalin kosakata gitu, terus kalian belajar pola kalimat bahasa Jepang, bunpo. Kalian harus belajar bunpo, pelajarin bunponya, hafalin juga. Setelah bunpo, sambil berbarengan juga dengan tetap ngapalin kotoba kan, belajar bunpo juga. Boleh tuh mulai belajar kanji, nulis kanji, ngapalin kanji mulai dari awal. Boleh tuh mulai uh, masuk ke kanji, ngapalin cara nulisnya, belajar latihan nulis kanji gitu kan. Terus ngapalin cara baca kanjinya juga, dihafalin juga kayak gitu. Sambil jalan itu semua, terus mulai deh kalian ngerangkai kalimat gitu kan, bikin kalimat kosakata, bikin cerita-cerita belajar gitu. Yang pasti awal-awal kayak ngerangkai cerita eh, pakai bahasa Indonesia dulu, habis itu dijepangin gitu kan, belajar mulai dari situ. Setelah itu boleh tuh mulai latihan-latihan kaiwa itu, latihan percakapan bahasa Jepang gitu kan, latihan-latihan. Terus kalian juga harus latihan cokai juga, mulai listening, mendengarkan, latihan mendengarkan gitu bahasa Jepang. Mulai itu sambil ngalir terus itu semua kan, dipelajarin terus. Setelah itu ya nanti mungkin kalau kalian konsisten gitu kan, belajar dari awal, step-stepnya. Oh ya, aku lupa, bagi yang pemula banget kan harus ini kan, ngapalin hurufnya dulu, hiragana sama katakana. Yang pertama itu hafalin hiragana katakana dulu, itu cara nulisnya juga hafalin. Habis itu baru mulai deh kosakata, pola kalimat gitu kan. Terus mulailah kanji, mulailah bikin kalimat, mulai kaiwa, listening gitu. Terus kalian pun harus belajar dari berbagai macam media, bukan hanya dari satu aja, kayak dari buku aja, kayak mulai mungkin dari musik, mungkin dari drama Jepang, dari berita-berita news gitu kan, dari apapun. Terus untuk yang pemula pun aku saranin sih, kalau mau belajar bahasa Jepang itu kalian harus beli bukunya gitu, biar ada kurikulumnya gitu, biar enak belajarnya. Walaupun kalian pemula gitu, kalian tetap harus, walaupun pengen belajar otodidak gitu, misalkan pengen dari YouTube dulu misalkan gitu kan. Terus selagi misalkan belajar di YouTube, kalian juga harus kayak nabung nabung uang buat beli buku, karena buku itu, belajar dari buku langsung itu perlu juga, soalnya karena udah ada kurikulumnya kan. Kalau di buku sarannya itu aja sih, beli bukunya juga, belajar di buku gitu kan. Bukunya buku apa misalkan, kalau aku sih dulu Minano Nihongo ya, Minano Nihongo.
ada dua tuh, Minano Nihongo 1 sama Minano Nihongo 2. Kalau Minano Nihongo 1 itu sampai 25 bab, itu levelnya N5. Terus kalau sampai Minano Nihongo 2 tuh sampai 50 bab, itu levelnya N4 lah ya, kalau udah diajarin semua. Saya pikir itu aja sih yang pengen aku share gitu, karena dulu juga aku pernah ngerasa bingung mau belajar dari mana gitu bahasa Jepang sebagai pemula. Ya, inilah yang bisa aku share buat kalian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.